وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Zat yang Maha Ghaffur, Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, tidak pernah mengeluh, mengurusi semua urusan kita semua. Dari mulai kita dilahirkan ke alam dunia ini sampai saat ini, kita semua tidak terlepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia yang paling perlu wajib kita syukuri adalah nikmat bagaimana kita berada dalam keimanan dan keislaman, yang mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa atba'ut tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan mengikuti jejak langkahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir di antara kita tamu yang begitu istimewa yang kita tunggu-tunggu. Namun sebelumnya mohon maaf karena mungkin tidak sesuai dengan jadwal yang harusnya mulai itu pada maghrib, tapi qadarullah dikarenakan mungkin kondisi jalannya macetnya, sehingga kami upayakan untuk hadir tidak terlambat, namun keadaan memaksa kami untuk mungkin datang ke majelis ini sebelum isya. Namun ala kulli hal, alhamdulillah kita semua bisa duduk bersama di masjid yang penuh berkah ini untuk sama-sama mendengarkan bagaimana perjuangan pengorbanan beliau dalam mendidik anak-anaknya, dari mulai yang paling besar sampai yang paling terkecil untuk menjadi penghafal Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang yang menghafal Al-Quran. Untuk supaya tidak mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan ujangan atau mungkin tausiah atau mungkin motivasi dari guru kita semua. Mungkin sebelumnya mohon maaf karena lupa mengenalkan ya. Di samping saya ada, mungkin kita semua sudah kenal ya, namanya Laode Musa. Beliau di usia 5 tahun setengah telah menuntaskan hafalan 30 juz dan menjadi juara hafid cilik Indonesia di RCTI. Mungkin barangkali ada yang masih ingat atau lupa, karena waktu ikutan hafid cilik Indonesia di RCTI itu, waktu itu usianya pada usia berapa sih? 5
5 tahun ya? 5 tahun. Jadi masih kecil, dan sekarang usianya udah 14 tahun, dan beliau alhamdulillah kiroahnya memiliki 2 kiroah Hafs an Asim dan kiroah Su'bah ya. Mudah-mudahan semakin bertambah usianya, bertambah juga keilmuannya, terutama dalam bidang Al-Quran. Kemudian di sebelahnya lagi ayahandanya, beliau Abu Musa panggilannya ya, Abu Musa. Dan alhamdulillah anak-anaknya dari yang terbesar, yang kedua, dan yang terkecil, mereka semua dididik menjadi ahli Al-Quran. Dan tak lupa juga yang duduk di samping sana ya, Akhina Luqman, beliau juga adiknya Musa, dan alhamdulillah hafalannya sudah 30 juz. Beliau menuntaskan hafalannya di usia 10 tahun. Itu ya, mungkin secara singkat profilnya itu ya. Dan mari kita dengarkan bagaimana kisah perjuangan ayahanda mendidik anak-anaknya sehingga menjadi hafal Al-Quran di tangannya sendiri. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Fadhil Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih jazakallahu khair pada para asatidzah ya, kemudian juga para takmir masjid karena telah mengundang kami ke sini ya. Ya, tentang Al-Quran ya, tentang Al-Quran dan khususnya anak saya Musa ya. Dan tentang Al-Quran ya, dan menghafal Al-Quran, pertama dan tipsnya ya adalah kita harus tahu dulu ya apa yang kita hafal ini, bagaimana kemuliaan yang kita hafal ini. Pertama kita harus tahu bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ya, kalamullah ghairu makhluk, adalah kalamullah dan dia bukan makhluk ya. Dia merupakan, Allah mempunyai sifat kalam, berbicara ya, berbicara, dan diantara sifat kalam tersebut adalah Al-Quran ya. Sifat kalam Allah itu memiliki saut ya, suara, dan memiliki harf yaitu huruf ya, yaitu huruf ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dijelaskan oleh para ulama di antara Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Ya, jadi ini ya keutamaan Al-Quran. Kemudian tentang keutamaan Al-Quran yang lainnya adalah ma'ruf hadisnya ya. Alladzi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'uhu wa huwa yashtaddu 'alaihi falahu ajran. Dia yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengannya, maka dia akan bersama para malaikat yang bersafar, yang mulia, yang baik. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan ya terbata-bata, berat ya, sedadu ya, maka dia akan memperoleh 2 ganjaran. Dalam riwayat yang lain, mathalul ladzi yaqra'u Al-Qur'ana wa huwa hafidun lahu. Perumpamaan ya, orang yang membaca Al-Quran dan dia hafid, dia hafal Al-Quran ya, dia mengamalkan Al-Quran, dia menjaga hukum-hukumnya ya di dalam Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang bersafar tadi, yang mulia lagi baik. Sedangkan wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran. Dan perumpamaan orang yang membacanya
dia bersungguh-sungguh membacanya, tapi dia berat, ya susah, ya maka dia akan memperoleh 2 ganjaran. Ya, yang pertama adalah orang yang hafid. Ya, orang yang hafid, dia orang yang mahir dengan Al-Quran. Dia dikatakan mahir apa? Ya, dia bacanya nggak terbata-bata, dia lancar, dia nggak terbata-bata. Kenapa? Dikarenakan dia bagus di dalam hafalannya, dia kuat di dalam hafalannya, dia ikon, ya dia kuat di dalam hafalannya. Ya, maka orang yang seperti ini, ya dia bersama dari para malaikat yang kiram, ya baror, yang mulia, yang baik, ya yang mulia dan lagi baik. Ini pelajaran bagi kita agar kita itu apa? Belajar Al-Quran, cara membacanya, belajar tajwidnya, ya mengamalkan isi-isinya, ya mengamalkan isinya, menjauhi larangannya. Itu dikatakan hafid, ya dikatakan hafid, sehingga dia tinggi derajatnya, ya tinggi derajatnya bersama para malaikat tadi, ya bersama para malaikat. Bersama di sini ditafsirkan para ulama, diantaranya ada tafsir, diantaranya adalah bersama itu nanti di akhirat, ya bersama itu nanti di akhirat. Dan diantara maknanya bersama adalah para ulama mengatakan, yaitu mereka beramal seperti amalan para malaikat, yang mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dan diantara makna bersama, ya dia akan ya bersama para malaikat, yang malaikat itu akan senantiasa ya menjaga mereka itu dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang mendorong mereka dari dengan kepada perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang terbata-bata, susah, artinya dia usaha. Ya, dia berusaha membaca Al-Quran, dia belajar tajwidnya, ya dia berusaha mengamalkannya, tapi dia berat. Kenapa? Lemah kepalanya. Ya dari hafalnya lemah, ya tapi dia sungguh-sungguh. Ya dia sungguh-sungguh untuk berusaha membacanya, dia belajar tajwid, membaca Al-Quran, dan dia berusaha mengamalkannya. Tapi tadi dia ya orang kan berbeda, ya berbeda di dalam kemampuan, sehingga dia berat, tapi dia terus berusaha. Tadi yang dia tahan, ya dia berusaha bersungguh-sungguh. Nah, orang yang seperti ini tetap mendapatkan ganjaran, bahkan 2 ganjaran. Yang pertama, ya karena dia pahala membacanya, dan pahala karena kesungguhan dia. Nah, kalau yang pertama ini lebih besar pahalanya. Ya lebih besar pahalanya, kenapa? Karena dia sudah melewati masa-masa susah ini. Ya, dia sudah melewati masa-masa susah tersebut, susah membacanya, susah menghafalnya dan seterusnya. Kemudian dia menjadi mungkin, ya bahkan dia mengamalkan semua dan isi-isinya. Maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar dari yang kedua, ya dari yang kedua. Kemudian ini keutamaan tentang Al-Quran. Kemudian tipsnya adalah, pertama bahwasanya kita bagaimana supaya anak menghafal Al-Quran, yaitu kita mulai dari bapaknya. Ya mulai dari bapaknya. Kita sering dengar ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalian di sini yang pertama adalah laki-laki, yaitu bapaknya, ya, yaitu bapaknya. Bapaknya harus memperbaiki dirinya. Ya dia rajin belajar membaca Al-Quran, ya dia rajin membaca kitab-kitab, dia rajin hadir di majelis. Ya khususnya karena di sini Musa, ya Musa mempunyai, ya selalu rajin ya hadir di majelis taklim. Ya punya jadwal di luar. Begitu demikian juga adik-adiknya, dan alhamdulillah ya Musa dan adik-adiknya punya giroh yang tinggi, ya giroh yang tinggi dalam untuk hadir di majelis taklim, yaitu sampai adik-adiknya seperti itu. Ya ini mulai dari orang tuanya.
ya dimulai dari orang tuanya. Ya, ini ada kisahnya dari para salaf dulu. Saya punya sebuah kitab yang berjudul, ini saya catat ya, Al-Jami fi Ahkam Adab As-Sibyan. Ya, di situ ada dibuat bab tentang di antara hak-hak anak yang wajib ditunaikan bapaknya adalah memiliki bapak yang semangat mencari ilmu. Ya, semangat mencari ilmu. Ya, semangat mencari ilmu. Jadi di situ disebutkan oleh penulis ya dari para salaf, di antaranya sebuah asar dari Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad. Ya, ada seorang bernama Malik bin Dinar melihat seorang yang asa sholat tahu, ya, orang yang buruk sholatnya, ya, orang yang buruk sholatnya. Kemudian beliau mendoakan, ya, beliau berkata ya, alangkah kasihannya aku kepada keluarganya, ya, alangkah kasihannya aku kepada keluarganya. Kemudian Fudail berkata kepada Malik bin Dinar tadi, orang ini sholatnya buruk sholatnya, tapi engkau kasihan sama keluarganya, ya, karena tapi engkau kasihan sama keluarganya. Kata Malik bin Dinar, kenapa? Karena innahu kabiruhum wa minhu yata'allamu. Karena orang ini adalah orang yang paling besar di keluarganya, dan dari orang inilah mereka belajar. Ya, kalau dia aja udah jelek, buruk sholatnya, maka bagaimana keluarganya? Ya, maka bagaimana keluarganya? Ya, ini pelajaran bagi kita ya, orang tua ya, khususnya bapaknya, dia harus tampil di depan, ya, tampil ya sebagai contoh bagi keluarganya di dalam menuntut ilmu. Itu akan memberikan berkah tersendiri kepada anak-anaknya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita supaya anak itu mulai terbuka ya membaca Al-Quran atau bahkan menghafalnya. Tadi selain bapaknya, nah kemudian dia diikutkan seperti acara-acara seperti ini, ya, acara-acara yang dihadiri oleh anak-anak ya seperti ini sekarang, dan dia membaca Al-Quran. Nanti anak itu akan termotivasi bagaimana dirinya itu seperti anak tersebut, ya, itu akan termotivasi. Atau bisa dihadirkan di seperti kita dengar di radio-radio itu yang misalnya ada Al-Quran ceria dan seterusnya, ya, itu akan membuka akal anak, ya, membuka akal anak sehingga dia tergerak untuk menghafal Al-Quran, ya, diperdengarkan seperti itu, ya, diperdengarkan seperti itu, ya, bagaimana anak-anak itu setoran kepada radio tersebut, ya, kepada radio tersebut. Nanti anak itu punya jiwa itu ingin berlomba, ya, ingin berlomba, ya, ingin seperti temannya, dia punya jiwa seperti itu, ya. Jadi nanti dia mulai terbuka daya pikirnya, ya, daya akalnya, supaya dia ingin menghafal, ya, supaya dia ingin menghafal. Kemudian juga, ya, untuk membuka akalnya dia, ya, untuk membuka akalnya dia, ya, kita berikan tontonan-tontonan di rumah, ya, dengan tontonan yang baik, ya, seperti misalnya kalau dulu kami itu VCD Al-Quran, ya, VCD Al-Quran, dan Musa secara khusus ya itu hafal juz 30 dari VCD, ya, dulu VCD ya juz 30, demikian juga adiknya sekarang itu hafal juz 30, bukan 30 ya, juz 30 dari VCD yang saya setel. Nah, dari situ Musa terdorong ya mengulang-ulang hafalannya di rumah. Nah, baru kemudian setelah itu baru saya termotivasi ya, untuk menambah hafalan-hafalan Musa secara khusus. Ya, jadi kewajiban dari orang tua itu membuka akalnya, khususnya ketika mereka berumur 3 tahun. Itu 3 tahun mereka punya keahlian, ya, saya katakan ahli, ya, keahlian di dalam meniru, ya, keahlian di dalam meniru. Maka ketika mereka umur 3 tahun, ya, 2 tahun, 3 tahun, nah, dibuka akalnya, ya, bagaimana cara membuka akalnya
sehingga dia mulai terdorong, termotivasi untuk membaca bahkan menghafalkan Al-Quran, ya bahkan menghafalkan Al-Quran. Ya mungkin itu sedikit dari saya. Nasihat atau mungkin apa tips-tipsnya supaya kita memiliki anak yang soleh juga penghafal Al-Quran. Di antaranya mungkin sebagaimana tadi disampaikan, harus mulai dari orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah bisa memulai, maka insya Allah akan diikuti anaknya. Pada dasarnya anak itu terserah orang tuanya. Kumaha kolokna Allah mencet bahasa Sunda. Bahkan dalam hadis juga dikatakan, ya, anak itu mau diyahudikan, mau dinasranikan itu sama siapa? Sama orang tuanya. Jadi tidak ada istilah zaman sekarang itu kita mengikuti keinginan anak. Kalau menurut saya itu salah. Kenapa? Karena yang menentukan masa depan itu adalah orang tuanya. Gitu. Jadi jangan sampai kita kalah dengan anak. Makanya dari tipsnya dari kapan kita memulainya? Dari diri kita sendiri. Ya, mulai perubahannya dari orang tuanya, dari ibunya, dari ayahnya, kemudian insya Allah anaknya juga akan melihat. Kenapa? Karena di usia sebagaimana tadi Musa memulai hafalan di usia 3 tahun ya Ustaz. Karena di usia-usia seperti itu anak itu pandai meniru. Jadi kalau misalkan kita memberikan contoh yang baik insya Allah akan ditiru oleh anaknya juga yang baik. Contohnya misalkan kalau misalkan kitanya gede amak, diturutan malah kuburan, pasti diturutan. Namun misalkan kalau nanti sautak saja, nggak ada hemat, pasti bakal dilelewean bisa kuburan lagi, sautak satik, gitu. Kenapa? Karena anak di usia-usia seperti itu, anak pandai-pandainya meniru sekelilingnya, terutama orang tuanya. Ya. Jadi yang pertama kita mulai dari apa? Diri kita sebagai orang tuanya, banyak membaca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran, ajak anak-anak kita ke majelis-majelis ilmu. Insya Allah anak lambat laun akan menjadi anak yang soleh, insya Allah. Kemudian yang kedua, selain perubahan itu dari orang tuanya, juga orang tuanya juga harus apa? Harus mau menggandeng anaknya ke tempat, bukan ke tempat wisata, Pak. Ya, biasanya kan kita kalau liburan kerja nih, rata-rata anak itu dibawa kemana, Pak? Ke mall, ya. Betul tidak? Ke wisata-wisata, ya, memanjakan anak. Nah, sekarang Pak coba, mungkin itu dikurangi saja, ya, bawa kemana? Ke majelis ilmu, ke kajian-kajian. Kalau ada halaqah Al-Quran, kenalkan dengan halaqah Al-Quran. Nah, insya Allah anak kita akan lambat laun termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Ya. Selanjutnya mungkin kita tanya jawab saja, ya. Mungkin barangkali di antara bapak-bapak juga yang hadir di sini mau bertanya langsung, boleh, atau mungkin bisa lewat apa? Surat, ya, ditulis, ya. Sebelum itu mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu, ya, mengenai Musa dan adik-adiknya, ya. Baik, Ustaz, karena mau bertanya, ya. Ustaz, dari kapan Ustaz memiliki cita-cita mempunyai seorang anak itu menjadi hafid Al-Quran? Apakah dari Ustadz mulai usia lajang atau belum nikah atau sudah menikah tiba-tiba ada, atau sebelum-sebelumnya? Gimana Ustadz motivasinya? Ya, pertama Assalamualaikum, ya. Kalau hafid Qurannya nggak terbetik, ya. Saya terbetik yang di hati saya adalah pertama kewajiban sebagai orang tua, anak itu harus bisa membaca Al-Quran.
ya terbetik di hati saya, ya dosa kita sebagai bapak nggak mengajarkan ya, karena membaca Al-Quran secara khusus surat Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat, ya rukun sholat. Artinya kalau disebut rukun ya, berarti dia di atas wajib, ya di atas wajib. Nanti ada rukun sholat, sunat sholat, ya wajiban sholat, ya wajiban di dalam sholat. Nah, Al-Fatihah ini rukun sholat ya, jadi dia lebih tinggi lagi derajatnya, ya. Maka ini dosa kalau kita itu ya anak sampai nggak bisa baca Al-Quran. Kemudian ketika saya masih baru nikah, maka ada kemudian ya istri saya hamil gitu ya. Kemudian apa? Saya selain tadi terbetik ya, saya pernah baca sebuah kisah ya tentang para ulama ya, mereka kuat di dalam hafalan ya, disebutkan itu Imam Asy'ari rahimahullah. Beliau menjelaskan, ini hafid Quran juga beliau menjelaskan tentang gurunya. Beliau punya guru Hafidz Ibnu Hajar, ya pemilik kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kuat hafalannya hafid juga Quran. Beliau menceritakan bagaimana guru beliau ini sampai kuat hafalannya. Jadi diceritakan oleh Imam Asy'ari, beliau itu minum air Zam-Zam. Ya, beliau itu minum air Zam-Zam, kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan hafalan seperti gurunya lagi, yaitu Al-Imam Al-Hafidz Ad-Dhahabi rahimahullah. Jadi tiga orang ini para hafid dunia katanya. Kemudian Al-Imam Asy'ari yang menceritakan kisah ini katanya, guru saya yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi, beliau telah sampai pada derajatnya Ad-Dhahabi, bahkan telah melewati dalam hafalannya. Bahkan beliau telah melampaui Ad-Dhahabi ini. Nah, jadi kisah ini saya ceritakan kepada istri saya tentang air Zam-Zam ini ya, ma'u Zam-Zam di Masuri Bala. Ya, dalam kisah seperti itu ya. Air Zam-Zam itu tergantung untuk apa dia diminum niatnya. Kemudian saya ceritakan kepada istri saya dapat oleh-oleh dari jamaah haji yang pulang umroh. Ya dulu susah ya, saya beli kitab air Zam-Zam itu 2008 dulu saya. Saya ceritain ke istri saya kasih dulu berat aqua kecil ya, yang lebih dari kecil kan ada di kecil. Nah, kemudian saya kasih istri saya ceritain kisah tadi, kemudian diminum oleh istri saya setiap pagi dengan niatan tadi yang berdoa kepada Allah supaya dikasih kekuatan hafalan, diberi kekuatan hafalan untuk anak saya. Ya mungkin itu salah satu sebab ya bagaimana diberikan kekuatan hafalan. Ternyata terbukti saya lihat sendiri ya bagaimana ya bisa secara khusus ya. Itu namanya kecil kan kalau merojah pagi dia tidur ya. Kadang saya kalau lagi nyimak dia, saya suka senyum sendiri ya. Karena dia tidur aja nggak salah bacanya, hafalannya nggak salah. Saya suka senyum sendiri. Ini anak kok sampai seperti ini gitu kan? Dia ngantuk gitu, tapi dia lancar terus, dia hafal terus sampai satu juz saya stop. Ya sampai satu juz saya stop. Ya itu tingkat kesalahannya, ya tingkat keakuratannya itu sampai ya saya katakan 98% ya, bahkan sampai 100%. Dia hampir nggak masalah. Ya dia hampir sama sekali nggak masalah. Yaitu tentang hafalan Musa ya, bagaimana dia menghafal awal kali dia menghafal. Tapi tentunya di awal juga susah. Ya di awal juga susah. Mungkin karena belum terbuka akalnya dia. Nah itulah kemudian saya buka akalnya. Ya dengan saya arahkan dia dan ya alhamdulillah akhirnya selesai di dalam umur 5 tahun 6 bulan 3 juz. Masya Allah. Nah Ustaz, kan Musa ini hafal Al-Quran itu di tangan ustadznya atau ada gurunya gitu, pembimbingnya, atau ustadz sendiri yang bimbing beliau? Ya, saya sendiri. Ya saya sendiri.
yang membimbing Musa. Ya, jadi saya sendiri kalau punya background pesantren dari kecil. Cuma saya kemudian ini semangat saya ketika saya SMA, kemudian saya sempat kuliah 2 tahun di Makassar Universitas Hasanuddin. Kemudian ya ada keinginan belajar agama seperti itu ya, belajar agama. Kemudian saya belajar agama. Mulai saya belok ya, banyak SD istilahnya. Kemudian saya masuk pesantren. Nah dari situlah kita semangat belajar, membaca kitab sama menghafal Quran. Ya kemudian saya turunkan ya ke anak saya. Ya. Baik. Kan ini kan pastinya ada perjuangan sama pengorbanan ketika membimbing anak, apalagi kan di usia seperti itu kan. Bagaimana kan perjuangannya Ustadz sama pengorbanannya sehingga Musa ini di usia 5 tahun bisa hafal Al-Quran ya, itu di tangan Ustadz sendiri. Maksudnya apa, atas izin Allah gitu kan, akhirnya hafalannya itu selesai dengan Ustadz seperti itu. Ya, pertama ya setelah pertolongan dari Allah ya, susah ya, susah, berat ya, banyak godaannya. Artinya butuh perjuangan ya. Jadi saya sering ditanya ya, bagaimana supaya anak itu menghafal dia apa sih istilahnya, ada yang mengatakan menghafal semudah tersenyum ya, menghafal semudah. Gak ada yang seperti itu ya, semua harus butuh perjuangan ya, semua butuh perjuangan, berat ya. Tapi kita susah ya, bahkan saya sampai menyisihkan sebagian apa pencarian saya ya, saya sisihkan sebagian. Kemudian untuk mengajarkan anak saya ya, maka bahkan kita harus ya sering mendengar perkataan para ulama ya, mantola hadis fakot aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis maka dia bangkrut ya, bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Karena habis waktunya ya, karena habis waktunya dia berkhidmat. Apa berkhidmat itu ya? Sering kita dengar khidmat. Khidmat itu artinya menjadi pembantu ya, khodimah ya, itu artinya membantu. Antum harus menghinakan diri antum di depan ilmu itu sendiri ya. Nanti antum akan dapat ilmu itu ya. Antum harus berkhidmat ya, meluangkan benar-benar waktu ya, bahkan meninggalkan sebagian pekerjaan itu ya untuk fokus. Kalau antum enggak berkhidmat susah ya, susah. Atau ilmu itu dijadikan perkara yang kedua, perkara yang ketiga, enggak akan dapat ya, enggak akan dapat sampai antum benar-benar berkhidmat dengan ilmu itu ya, dengan ilmu itu baru antum akan dapat. Kalau ukuran berkhidmatnya itu ya dapatnya juga setengah-setengah ya, dapatnya juga setengah-setengah ya. Baik. Karena saya dengar perjuangan beliau ini untuk mengantarkan anaknya menjadi hafid Al-Quran itu, beliau sampai rela istilahnya yang tadinya apa bekerja hampir full ya, kemudian dikurangi, betul kan Ustaz? Iya. Dikurangi kerjaannya, yang sehingga ada mungkin orang lain yang mungkin apa kurang inilah sama kita ya, mengatakan kok sampai seperti itu. Kan bekerja itu kewajiban seorang lelaki untuk memberikan nafkah. Bagaimana apa istilahnya untuk menepis perkataan seperti itu? Kan Ustaz pernah sampai meninggalkan sebagian pekerjaan gitu kan. Sedangkan pekerjaan itu mungkin salah satu untuk wasilah kita supaya kita bisa bertahan hidup. Ya. Jadi pertama saya ceritain ya, pentingnya cari pasangannya ya, pentingnya cari pasangan yang satu visi ya, karena kalau nggak satu visi dia nggak akan ngerti ya, tadi ya dia nggak akan ngerti ya gimana
Jadi misalnya ketika kita kurangkan pekerjaan kita sebagian, kita tetap bekerja, ya tetap cari masyarakat, ya, dan efeknya dia akan berkurang. Ya, efeknya akan berkurang, dan itu saya yakin seperti itu. Tadi ya, karena ulama juga bilang gitu ya, matolak hadis, kalau nafas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, dia akan bangkrut. Ya, dia akan bangkrut. Nah, bagi yang kalau istrinya nggak sepaham, ya nggak sepaham, dia akan mengatakan dia, wah orang laki-laki itu kan harus bekerja. Ketika dia kurang makannya istilahnya, harus bekerja, harus mencari maisha, harus mencukupi keluarga. Artinya dia ingin mengatakan, udah yang seperti itu ditinggalin aja, kerja aja di luar, ya kerja aja di luar. Nah ini nggak paham seperti ini ya dia nggak paham seperti ini. Kalau kita memang benar-benar ingin berkhidmat dengan ilmu, memang harus ada yang kita korbankan. Ya memang ada yang harus kita korbankan. Tidak sama sekali saya tinggalkan itu pekerjaan karena saya yakin juga bahwasanya memang kewajiban mencari nafkah itu bagi laki-laki. Tapi saya ingin bertanya di sini bagaimana seorang istri itu harus mendorong, harus mendukung, ya harus mendorong, harus mendukung, bahkan harus membantunya. Ya bahkan harus membantunya. Nah kemudian saya tanamkan pada istri ya, saya tetap bekerja, saya kerja dari rumah dan seterusnya ya, saya kerja dari rumah ya, dan saya tanamkan kepada istri bahwasanya ya Allah akan nolong kita, ya Allah akan nolong kita, ya orang kafir aja Allah kasih makan ya orang kafir itu Allah kasih makan. Bagaimana mungkin orang yang menghafalkan kitab Allah tadi ya, yang saya sebutkan di awal ya, itu kalamullah itu. Kok orang lapar, kita lapar, itu nggak mungkin. Ya itu nggak mungkin. Cuma Allah ingin menguji sebentar aja. Ya Allah cuma ingin menguji sebentar aja. Allah akan sedikit rezekinya, nanti Allah akan berikan ganti yang lebih besar. Ya Allah akan memberikan ganti yang lebih besar. Allah akan uji balik setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya Allah akan uji, dan ganti yang terbesar pertama adalah yang saya rasa adalah anak saya sendiri. Ya yang saya rasakan adalah anak saya sendiri yang hafalkan, bahkan hafal hadis ya, hadis itu sampai ribuan, ya sampai ribuan. Itu belum matanya ya, matan akidah, matan fikih ya. Terakhir menghafal Bulughul Maram itu 1600 hadis nomornya. Kadang dalam satu hadis itu ada diriwayatkan beberapa sahabat ya, kemudian dicantumin oleh penulisnya. Jadi satu nomor itu kadang 2 hadis, 3 hadis seperti itu ya. Jadi 1600 itu tinggal dikali aja, ya tinggal dikali. Nah itu ganti terbesar bagi saya ya, dari pengorbanan tadi yang saya usahakan, ya yang saya usahakan, dan saya yakin ya Allah akan berikan rezeki. Ya Allah akan berikan rezeki. Insyaallah ya. Jadi segala sesuatu itu tidak terlepas dari duit ya Pak. Kalau disingkat mah apa duitnya Pak? Hah? Apa duitnya? Doa ya. Terus usaha. Aya usahana aya ya. Terus doa, usaha, ikhtiar ya. Bukan ikhtiar, kalau ikhtiar itu bahasa Arabnya diterjemahkan ke Indonesia itu memilih. Istiqomah ya, setelah usaha pun istiqomah Pak. Ulah ayeuna usaha isukna eureun, isukna deui sehari eureun deui, berarti henteu istiqomah, berarti perlu istiqomah. Duit, doa, usaha, istiqomah, terus tawakal ya. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Tafwidul amri ila Allah. Menyerahkan segala urusan setelah berusaha kepada Allah. Hasilnya ada hafal Al-Quran, terhafal Al-Quran, itu Allah yang menentukan. Intinya orang dituntut wajib usaha ya gitu. Dan alhamdulillah lupa berkat kegigihan ayahnya dan ibunya ya, mendidik dan membimbing Musa,
sehingga Musa itu tumbuh menjadi pribadi yang soleh, sehingga bisa membanggakan keluarganya. Ya, ketika ikutan hafid cilik Indonesia di RCTI, beliau juara, ya. Juara berapa Pak waktu itu? Juara satu, ya. Itu tingkat nasional, ya, tingkat nasional. Kemudian tidak itu saja, ya, mengikuti perlombaan MHQ di Mesir, ya, dan alhamdulillah menjadi juara kedua internasional. Juara ketiga, ya. Dan di samping itu banyak plusnya, diantaranya bisa melaksanakan ibadah haji, ya. Orang tuanya juga ikut, gitu kan. Kemudian umroh, ya Pak, sampai Ustadz ini menolak beberapa kali ajakan umroh, ya. Apa alasannya? Tidak ingin sering keluar, ingin fokus mengajar anak-anak. Subhanallah, ajakan umroh itu sampai berapa kali Pak ditolak? Banyak ya, banyak ya. Itu seperti itu ya, luar biasa pengorbanannya, datang kemudian manisnya, dan alhamdulillah Pak, di Kabupaten Bangka Belitung itu yang penghafal Al-Quran itu digaji Pak, dan gajinya alhamdulillah tidak kecil dan tidak besar juga, ya, tapi cukup insya Allah. Ya. Apakah di kita sudah ada yang menggaji penghafal Al-Quran? Ada enggak? Karena menghafal Al-Quran itu butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Waktunya habis buat memurojaah hafalannya, buat menambah hafalannya. Bayangkan mau tidur, murojaah dulu, persiapan dulu. Ya, bangun juga sama seperti itu. Tidak terlepas yang namanya murojaah. Dan kerjanya seorang hafiz Al-Quran adalah murojaah. Jadi luar biasa kalau misalkan di kita ada yang mau menggaji penghafal Al-Quran, ya. Insya Allah itu menjadi investasi kebaikan kita nanti, ya. Baik. Selanjutnya mungkin barangkali di antara bapak-bapak ada yang mau bertanya mengenai tips bagaimana mendidik anak sehingga menjadi anak yang soleh dan hafal Al-Quran. Baik, kepada Ustaz. Bismillah. Apa kiat untuk melawan malas pada anak? Kiatnya untuk melawan rasa malas pada anak? Ya, melawan rasa malas pada anak ya. Pertama kita cari tahu sebabnya. Bisa jadi dia lapar, ya. Berarti kita siapin dia jangan terlalu lapar ya. Kemudian kita cari sebabnya dia tidur malam, artinya dia kurang tidur ya. Maka kita jaga tidurnya dia, ya, kita jaga tidurnya anak dia, nggak boleh tidur malam, ya. Mainnya mungkin dia kecapean, ya kecapean, maka dia tidak boleh banyak main, ya. Jadi dicari sebabnya dia, dicari sebabnya. Berarti lihat ya, saya mau ingin jelasin sebenarnya ketatnya. Jadi kita harus protek betul ya, anak itu kita harus arahkan betul-betul ya, kita harus sungguh-sungguh mengatur jadwal mereka, ya, sungguh-sungguh mengatur jadwal mereka. Apalagi di zaman sekarang ya, kita harus semakin sungguh-sungguh ya di dalam menjaga mereka ya. Nah kemudian selanjutnya adalah kita latih ya, kita sebelum sampai setengah jam, 1 jam kita latih dia ya, sedikit demi sedikit dari 5 menit ya, kita latih 5 menit ya. Kita buat janji ya, misalnya Bang, nanti hafalan dari jam 6 sampai jam 6:05 5 menit ya misalnya, itu misalnya ya. Nanti kan anak ngantuk, kita ingat sama anak kita belum lewat 5 kita tuh itu belum lewat 5 ya, dia apalagi ini udah lewat kan dia buru-buru, udah selesai lari dia main, udah biar. Nah seperti itu, nanti dia 5 menit dia tahan,
Ya, tapi dalam hati kita punya target 5 menit itu cuma seminggu aja. Ya, 5 menit ini cuma seminggu aja. Minggu depan nanti kita cerita lagi. Bang, abang kan udah bisa nih, udah kuat nih 5 menit. Nanti abang jam 6 lewat angkanya dari rumahnya sampai angka 10. Sampai situ kita hafalnya. Iya. Ya, nah, terus kita latih seperti itu. Ya, kita latih seperti itu, nanti anak itu terbiasa. Ya, terbiasa. Dan yang terakhir adalah bapaknya harus semangat. Ya, bapaknya harus semangat. Meskipun begitu ya, kalau anak itu memang dia aneh-aneh, dia mau main. Tapi kalau bapaknya semangat, bapaknya tegas, enggak, belum. Ya, belum lewat 10. Terus tahan aja dia. Ya, nanti dia sambil nangis-nangis, belum lewat 10. Nanti udah lewat 10 berhenti, berhenti. Tapi nanti dia terbiasa, dia akan terbiasa. Lama-lama dia kuat sampai 1 jam. Lama-lama dia kuat sampai 2 jam. Ya, sampai 2 jam. Bahkan ya secara Musa ya, secara khusus sama saya itu di atas 5 jam 1 hari duduk. Ya, antum kayaknya nggak masuk akal, tapi itu kita biasa kayak seperti itu. Antum baca Al-Quran 1 juz capek, tapi bagi para hafid Quran enggak, atau yang biasa kita duduk itu dia biasa. Saya biasa duduk Al-Quran itu, apalagi waktu baru selesai 30 juz itu 5 juz per hari, 5 juz, 6 juz, 5 juz, 6 juz per hari. Ya, ada 8 juz per hari untuk murojaahnya aja. Ya, untuk murojaah. Kok bisa seperti itu? Tadi kita latih. Ya, kita latih, kita punya semangat, kedisiplinan dan ketegasan. Tapi tetap ya, komunikasi dibangun, sayang dibangun, sehingga dia apa istilahnya respon dengan kita, paham apa yang kita mau. Jadi kita tegas, tapi saya sayang sama dia, suka bercanda, suka nyium anak-anak ini. Jadi nanti mereka pun dekat dengan kita sebagai orang tua, tapi dia sopan. Ya, dia sopan, dia tetap semangat belajar. Yang terakhir itu ya, orang tuanya, ya bapaknya. Ya tentunya selain berdoa. 5 jam, kira-kira bapak sanggup nggak nimbang anaknya sampai 5 jam? Gitu ya. Jadi tidak mudah ya ternyata untuk apa? Untuk membimbing anak kita menjadi hafal Al-Quran. Kenapa? Karena butuh berjam-jam ya untuk membimbingnya. Kita mah jangankan 5 jam ya, di PHP-an ku imam budak 5 menit lagi mana tuh burukan jelas tuh pak, nggak segera mereka ini 5 jam di PHP-an ku imamnya 5 jam kita ngasuh budak kupikeun 5 sampai berjuz-juz. Subhanallah. Kira-kira di sana berapa jam kita untuk anak kita pak? Nah, mulailah mungkin luangkan waktu setengah jam, 1 jam. Kira-kira asal coba di bumi itu nyimak baca anak. Nah, dan biasanya orang mempercayakan mereka ke ustazna dan dididik ku ustazna. Jadinya tara loba, tatanya ada diskusi ustaz itu gitu. Paling seperti itu. Coba kali-kali kalau misalkan ada anak yang pulang dari apa? Dari pondok, dari pesantren ya. Bawa kitabnya, bawa Al-Qurannya, simak sampai mana dia menghafal. Terus kita buktikan kalau kita juga sungguh-sungguh memperhatikannya. Di antaranya apa? Mau mendengarkannya. Gitu ya. Mungkin itu salah satu tips ya untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan menjadi penghafal Al-Quran. Baik, selanjutnya pada Ustaz. Ustaz itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq dari Jember Gilang. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara penetapan target harian, terutama untuk di awal-awal. Kemudian bisa dijelaskan lebih spesifik seperti apa? Katakanlah misalnya dalam 1 hari itu sekian ayat atau sekian halaman misalkan dan sebagainya. Jazakallah. Tentunya beda ya, berbeda pada satu anak yang lain.
dari sisi banyak hafalan dan sedikitnya, ya, dan kemudian dari sisi kemampuan si anak. Ya, kalau dari awal itu ya tentunya sebentar, dulu Musa sendiri juga sebentar, yaitu pada subuh dan pada maghrib. Pada subuh mungkin saya cuma surat Anas dulu ya. Saya awal itu 10 menit, 15 menit. Ya, saya awal seperti itu ya. Kemudian di murojaah pada maghrib. Itu yang sifatnya talaki ya, duduk berhadapan ya, gitu. Ada pun sehari-hari kita biasa mengaji Quran, kemudian kita senandung gitu ya, ngaji ayat-ayat, baca ayat-ayat pendek. Biasa mereka mendengarkan seperti itu. Tapi yang saya target adalah dia harus bisa duduk. Ya, harus bisa duduk karena belajar itu harus nanti duduk. Nah, ketika dia nanti anak itu punya akalnya semakin terbuka, semakin dia memiliki kemampuan, baru kemudian saya perpanjang durasinya. Ya, saya perpanjang durasinya semakin banyak. Ya, semakin banyak. Intinya adalah kita punya prinsip yang sedikit tapi istiqomah. Kalau memang kita lihat anak kita itu punya kemampuan, punya bobot yang lebih, ya, saya lihat antara anak saya sendiri juga ya. Ada yang punya kemampuan dia lebih, ada yang cepat gitu ya. Ada yang di bawah cepat gitu ya. Tapi dua-duanya ini memang pemberian Allah, rezeki. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita nggak bisa paksakan dia sama. Meskipun ibunya sama, ya, meskipun ibunya sama, satu dari satu rahim, tapi nanti punya sifat yang berbeda. Nah, kalau dia anaknya ini punya kemampuan yang cepat, boleh kita banyakin. Ya, boleh kita banyakin nambah ayatnya dan murojaahnya. Tapi kalau dia punya kemampuan yang di bawah dan itu memang rezeki dari Allah ya, kita kurangin. Nah, ini adiknya beda sama Musa nih. Dikurangi porsinya. Kalau dulu Musa setelah dia selesai 37 sekolahnya, itu untuk mungkinnya selama 1 tahun, saya 5 juz per hari. 5 juz per hari, bahkan sampai 8 juz per hari. Tapi kalau hari ini 3 juz saja. 3 juz pagi, 3 juz siang, 3 juz sore. Sekarang semakin saya turunin lagi, nanti ada hafalan yang lain, ya, hafalan mutun, hafalan apa gitu. Sekarang saya turunin cuma satu juz. Ya, cuma satu juz. Kenapa? Karena saya punya prinsip mungkin ini seumur hidupnya. Artinya nggak usah dipaksakan hari ini harus mungkin, tapi dia saya yakin ya, kita tanam dikit dia semakin kokoh. Ya, semakin kokoh, semakin kuat meskipun dia ada yang salah. Ya, tapi nanti ketika dikuatkan kuat semakin hari semakin kokoh. Ya, semakin kuat. Ya, jadi setiap anak porsinya beda. Ya, setiap anak porsinya berbeda. Ya, yang kira-kira mungkin cek. Yang belum bertanya dan ikhwannya mungkin nanti bisa langsung ditanyakan ya. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari akhwat yang ditulis. Ustaz, pertanyaannya, bagaimana cara mengajarkan anak dalam mengajarkan Al-Quran agar tidak mudah emosi kalau anak salah dari membacakan? Biasanya kan, ya mungkin anak pribadi juga ya, kadang kayak ngecepet gitu, salah wae pakai gitu ya, gitu. Nah, bagaimana kiatnya supaya kita tidak mudah emosi gitu? Padahal sahabat Kabdige itu anak juga dulunya emang gak pinter-pinter banget gitu, dia mau tinggal ikannya gitu. Tapi nah ada budak sok pinter gitu. Seperti itu kan. Kiatnya seperti apa? Ya, pertama kan, ya sunnahnya banyak ya. Ya kita tahu ya. Terus kalau lagi berdiri duduk ya, dijelaskan seperti itu ya. Kalau kita marah ya. Kemudian juga banyak ya sunnah-sunnahnya tentang kalau kita marah. Kemudian kedua,
Ya itulah kurang lebihnya kita ya. Jadi kalau ya kita bersabar, kita berhenti ketika itu ya, ketika kita marah misalnya. Kemudian kalau kita tunggu sempurna ya mengajarkan anak ya, nanti nggak jalan-jalan ya, nggak jalan-jalan dalam mengajarkan anak. Tapi terus ya kita berusaha untuk sabar ya. Kemudian kalau berhenti dulu ketika marah ya, ketika marah itu, kalau marah itu serba salah ya. Kalau marah sampai ember aja, kalau kita lagi marah kita sama ember ya, disalah-salahin ya ember ya. Ya jadi marah itu jelek ya, marah itu bukan yang tidak boleh marah, tapi ditahan ya, ditahan. Kita ingat ya bahwasanya kita pun juga banyak kurangnya ya, dan kita pun ya, saya suka menghibur diri ya. Jangankan anak saya yang salah, orang yang udah gede itu, bapak-bapak imam masjid itu bacaannya salah, dan kita bisa sabar tuh dengan imam masjid yang salah. Kenapa dengan anak kita nggak bisa sabar? Saya selalu nanamin dalam hati saya seperti itu ya. Jadi kalau anak tidur sekarang ya saya ketawain aja, saya ngeliatin dia tidur gitu kan ya, namanya anak kecil ya. Dan saya hiburan tadi ya, dia salah biasa, bapak-bapak ini masih tadi banyak salahnya, yang dewasa aja banyak salahnya, apalagi kenapa enggak anak saya salah juga ya, kenapa enggak anak saya salah juga ya. Artinya kita dengan jangan terlalu berharap tinggi ya, nanti hadir di sini ngeliat Musa gitu ya, pengen kayak Musa ya juga ya, jangan seperti itu juga. Pokoknya sabar aja, sabar ya, sabar terus usaha sabar ya. Jadi lumayan besarnya. Ya saya pun marah ya tadi, apa salah tadi ya. Sama juga ya, kita marah juga ya, namanya manusia. Tapi terus ya saya juga berusaha tahan. Kemudian juga mungkin ibu yang marah juga ya, karena di rumahnya itu kurang gimana ya, kurang harmonis terusnya ya. Ini juga para suami yang bagaimana supaya emosi istrinya itu terjaga. Kalau emosi istrinya terjaga ya, nanti dia mengajarnya semangat ya, bagaimana cara jaga emosi istri ya, gampang ya, bantu nyuci aja di rumah, istri senang gitu ya, bantu nyuci di rumah, bantu jemur baju gitu ya, itu nanti istri senang ya, nanti dia semangat ngajar ya. Kalau ada duit ya shopping gitu. Semangat ya. Setuju ya, setuju. Baik, selanjutnya Ustaz, bagaimana tekniknya dalam mengajarkan anak? Apakah per ayat atau satu surat Bu? Per ayat. Ya, per ayat. Jadi saya ngajarinnya sampai saya ajarin lihat bibir, perhatikan bibir. Ya, perhatikan bibir, cara fa, ta ya. Lihat bibir, lihat lidah. Ya khususnya Musa ya. Jadi dia hafal bibir saya, hafal gerakan badan saya, dia hafal benar ya tentang gerakan badan saya. Jadi dari perayat ya, perayat saya ajarin ya, perayat. Gak usah kalau awal ya, kalau awal itu maklum ya, dia akalnya belum terbuka memang, akalnya belum terbuka, nanti dia salah atau dia susah ya. Dia susah, maka perayat aja. Perayat ayat pertama Qul a'udzu birabbin nas ya, ayat sehari ya, hari kedua ayat kedua, hari ketiga ayat ketiga, hari keempat hari gabung ya, hari keempat digabung dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga ya, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, seperti itu aja, sabar aja ya, sabar aja ya. Nah nanti seperti itu ya, nanti lama-lama dia punya kemampuan yang semakin berkembang ya.
untuk sesi tanya jawabnya mungkin cukupkan sekian karena waktunya juga udah maju ke malam. Mungkin untuk selanjutnya barangkali dari bapak-bapak atau ibu-ibu di atas yang ingin mengetes hafalan Musa atau adiknya Lukman, silahkan ya, dipersiapkan pertanyaannya dan insya Allah Musa sama Lukman menjawabnya secara langsung. Pertama, Ustaz, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah khairan. Anak darah besar, sungguh luar biasa. Mudah-mudahan menjadi panglima Allah. Dan sebelumnya saya mohon doa juga kepada Ananda Musa yang mudah-mudahan Allah takdirkan tulisannya tajam di sisi Allah. Untuk saya punya anak sudah 5 sampai hari ini belum ada yang hafal gitu. Dan Musa saya mau coba, tapi jangan balik tanya ayat berapa itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka idam qismatun diza. Tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Selanjutnya adik Lukman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah semua. Yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Oh, baru 30 ya? Apa itu ada di majanya di setelah. Oh iya. Yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun.
بالله من الشيطان الرجيم حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Terima kasih Anda Musa dan Tapi mungkin dari ibu-ibu barangkali ada yang mau bertanya atau cukup. Dan syukran jazakumullah barakallahu fikum wa hayakumullah. Alhamdulillah, mungkin acara pertemuan ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan baik hidup kita selama di dunia ini, dan mudah-mudahan kita juga diberikan rezeki yang luar biasa nanti kelak di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya pribadi dan beserta mewakili Abu Musa mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan dalam penyampaian atau mungkin dalam memberikan arah motivasi, mungkin itu bagian dari kehilapan kita semua. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa nakhtamu bi kafaratil majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.